Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 0077 ya. Mbak Wira ulangi, klien nomor 0077 di sini. Sebelum melakukan terawangan, Mbak Wira sampaikan turut berduka cita atas 5 benda yang kosong ya. Memang kalau keris-keris tua itu seringkali ya kosong seperti ini. Penjelasannya sudah ada di banyak video, karena memang faktor tidak jodoh, faktor berpindah tangan ya, sehingga akhirnya keris-keris pusaka-pusaka yang tua seperti ini banyak yang kosong tidak berhodam. Ya, itu nanti bisa Anda cek sendiri, di banyak video sudah ada. Nah, sekarang untuk kelima benda ini Mbak Wira ingin sampaikan apa sih metode yang Mbak Wira gunakan sehingga kemudian keluar kesimpulan bahwa kelima benda ini kosong tidak berhodam. Yang pertama, Mbak Wira menggunakan metode yang namanya metode vibrasi energi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan ya untuk mengecek, merasakan vibrasi energi dari suatu benda bertuah. Apabila benda itu bertuah, maka tuah itu kan berasal dari dua hal. Yang pertama yaitu energinya, atau yang kedua berasal dari khodamnya. Apabila berasal dari energinya, jelas vibes-nya terasa, vibrasi energinya akan terasa. Apabila berasal dari khodam, khodam itu teorinya kan adalah jin. Jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api. Apabila dia memberikan tuah, berarti jinnya hidup. Kalau hidup berarti mengandung energi. Kalau mengandung energi berarti bisa dirasakan vibrasi energinya. Nah, ini teorinya seperti itu. Apabila suatu benda itu bertuah, maka vibrasi energinya itu bisa dirasakan. Apakah vibrasi energi itu berasal dari energinya, gitu kan, atau berasal dari khodamnya? Tetap semuanya, kedua-duanya bisa dirasakan vibrasi energinya. Nah, pada kelima benda ini Mbak Wira tidak bisa menemukan vibrasi energinya, tidak bisa merasakan. Hal ini ya kemudian menjadi tanda bahwa memang benda-benda ini kosong tidak bertuah, ya, kosong tidak berkhodam. Memang kalau untuk benda-benda kuno ya gimana ya, memang seperti itu ya, risiko punya benda-benda kuno. Karena benda kuno ini diciptakan bukan buat Anda, diciptakan untuk leluhur Anda dulu. Ibarat wanita ini istri leluhur Anda dulu. Begitu suaminya meninggal, belum tentu si istri ini mau mendampingi penerus selanjutnya, mau mengikuti pemilik keris berikutnya, belum tentu. Karena nggak jodoh. Ibarat baju ini diukur, dijahit dengan ukuran leluhur Anda dulu. Begitu udah berpindah tangan, belum tentu si baju ini ukurannya sama gitu loh. Sehingga akhirnya kodamnya merasa tidak cocok, kemudian pergi. Itu sangat mungkin terjadi, dan banyak benda-benda pusaka yang seperti itu. Makanya ketika kemarin ada statement, lomba bukannya kalau benda tarikan alam itu selalu berkhodam, loh. Justru benda tarikan alam itu banyak banget yang tidak berkhodam. Kebalik ya, kalau benda hasil konjurasi, hasil pengisian, jelas ada kodamnya hasil pengisian. Tapi kalau benda tarikan alam ini sering kali, katakan dari 10 benda yang ditarik itu 9 diantaranya itu kosong, tidak berkodam. Itu banyak sekali, karena faktor tidak jodoh. Jelas ya. Nah, ada metode berikutnya yang Mbak Wira pakai. Ya, barangkali kodamnya berada di dimensi yang jauh sehingga secara vibrasi energi kurang bisa dirasakan. Nah, maka Mbak Wira menggunakan metode berikutnya yang disebut metode visualisasi. Yaitu Mbak Wira berusaha menangkap tanda-tanda visual atau tanda-tanda manifestasi atau tanda-tanda kehadiran khodam, apapun yang bisa dilihat dari kelima benda ini. Ternyata Mbak Wira tidak menangkap adanya manifestasi apapun. Hal ini menjadi jelas dan tegas bahwa memang kelima benda ini kosong, tidak berkhodam. Nah, yang terakhir Mbak Wira menggunakan metode yang namanya injeksi energi. Jadi kalau Mbak Wira tidak bisa melihat ke dalam khodam, maka khodam ini akan Mbak Wira tarik keluar agar bisa diamati. Ibarat dalam sebuah lubang itu ada belutnya gitu kan. Kita nggak bisa kan masuk ke dalam lubang itu, maka kita pancing supaya belutnya keluar. Kalau belutnya keluar, nah bisa kelihatan, oh ini ada belutnya, oh ini enggak, gitu loh ya, paham ya. Sama seperti kita melihat ikan. Kalau kita masuk ke dalam air nggak bisa ya kita pancing supaya ikannya keluar. Kalau udah keluar kan bisa kita, oh ini ikan apa, kan kayak gitu ya. Paham ya? Jadi itu adalah suatu metode, ya salah satu di antara 3 metode yang Mbak Wira gunakan. Nah, ketika Mbak Wira injek dengan energi beberapa kali, ternyata memang tidak ada feedback apapun. Hal ini menjadi tanda bahwa memang kelima benda ini kosong, tidak berkhodam.
Nah, ada 5 benda ya, ini kosong tidak berkodam. Anda sudah Mbak Wira kasih mahar promo ya. Oleh karenanya Anda boleh Mbak Wira kasih 2 gratis terawangan ya, 2 benda lagi gratis terawangan. Ini karena udah promo. Kalau nggak promo ya boleh tuker 3 atau 4 boleh. Tapi karena ini promo 2 saja. Karena Anda udah saya promo banyak. Jelas ya. Jadi untuk tuker yang 5 ini maka boleh ya Anda mengajukan 2 benda lagi sebagai ganti ya. Boleh akan Mbak Wira terawang. Jadi itu tadi 3 metode yang Mbak Wira pakai untuk menentukan apakah ya suatu benda itu beneran berkodam atau tidak. Nah sekarang tinggal 2 sisanya ya. Sudah Mbak Wira beri nomor benda pertama dan benda kedua. Untuk benda pertama ini berkodam. Jadi secara vibrasi energi memang dia mengunci. Mengunci itu apa? Ya terasa energinya tipis banget. Dan itu tidak terspesifikasi dalam tuah tertentu. Hal ini menjadi tanda bahwa oh ada energinya kan gitu ya. Berarti ini harusnya ada tuahnya. Nah kok bisa tidak terspesifikasi menjadi tuah tertentu, menjadi fungsi tertentu? Kemungkinan ada faktor tidak jodoh. Nah Mbak Wira menggunakan metode yang berikutnya, namanya metode visualisasi, sama seperti yang tadi. Mbak Wira cek keberadaan kodamnya, hadir betul wanita memakai kebaya. Nah, gini loh ya, rambutnya panjang, sepunggung ya, dia kurus kecil. Ketika Mbak Wira cek, oh iya bener, ternyata memang ada kodamnya. Asal kodam dari daerah hutan ya di Jawa Tengah, kemudian usia kodam kira-kira 2000 tahun ya. Kalau Mbah Wira mengatakan 3000 tahun ke atas itu berarti tua. Kalau 2000 ya berarti ya agak tua gitu ya. Dengan level power sekitar 90. Namun kodam ini tidak jodoh dengan Anda. Sudah Mbak Wira hadirkan, Mbak Wira tanya. Ya itu tadi alasannya, karena keris ini dibuat untuk leluhur Anda dulu. Ketika dia berpindah tangan, nampaknya memang nggak jodoh. Dia nggak mau mendampingi orang lain. Kalau dalam dunia perpustakaan itu ada yang namanya keris-keris yang pemilih. Pemilih itu artinya apa? Dia tidak sembarangan mau mendampingi orang. Nah, keris ini termasuk yang seperti, memang gambarnya macan ya, tapi ini wujud aslinya adalah wanita berkebaya, gitu ya. Nah, untuk tuahnya sendiri tidak ada. Sudah Mbak Wira katakan ini tidak jodoh dengan Anda, sehingga secara tuah dia terkunci, nggak bisa Anda akses. Ibarat ada kulkas. Di dalam kulkas itu ada minuman, Anda haus, tapi Anda nggak bisa mengakses minuman di dalam kulkas itu karena kulkasnya dikunci dan Anda nggak punya kuncinya, sehingga ya minumannya nggak bisa Anda minum gitu loh ya. Ibarat Anda jomblo, ada cewek itu di rumah Anda tapi dia bukan istri Anda, jadi ya Anda nggak bisa ngapa-ngapain dia gitu, karena ya itu di faktor nggak jodoh seperti itu. Nah kalau kita lihat ya dari karakter energinya pun juga nggak terkuak tuahnya apa, karena memang nggak jodoh. Dia benar-benar nggak mau menunjukkan eksistensinya. Mbak dia juga nggak memberikan Mbah Wira petunjuk apapun tentang tuahnya. Biasanya apabila tidak berjodoh ya, kemudian Mbah Wira masih bisa merasakan karakter energinya. Mbah Wira masih bisa mengira-ngira, oh kalau karakter energinya begini maka tuahnya seperti ini. Nah ini enggak, dia benar-benar mengunci. Nampaknya memang udah tertutup untuk diri Anda, dan Anda bawa pun selama ini juga nggak diapa-apain gitu, sehingga akhirnya ya kodam itu ya jauh ya hubungannya dengan Anda. Bener apa enggak nanti silakan Anda yang klarifikasi ke Mbah Wira ya. Nah benda yang kedua ya sebuah keris betok ya. Keris betok ini ada kodamnya. Sosoknya adalah laki-laki tinggi besar ya. Dari karakter energinya panas dan beringas. Kalau panas dan beringas seperti ini berarti tuahnya lebih ke arah proteksi, wasilah keselamatan dan jaga diri, penundukan, membuat orang lain mudah nurut, mudah patuh, ataupun dia sifatnya adalah apa ya? Membentengi, menutupi, menetralkan, menindih, menurunkan hal-hal yang sifatnya, misalnya gini, Anda punya keris yang galak, sandingkan dengan ini, maka kegalakannya itu akan turun karena keris ini lebih galak. Anda punya keris yang auranya panas, disandingkan dengan ini, maka tensinya itu akan turun karena dia segan dengan kodam dalam keris ini. Kayak gitulah ya, sifatnya menetralkan ya, menetralisir lah sesuatu yang sifatnya buruk kayak gitu.
Nah, kita kembali ke Khodam. Asal Khodam dari hutan di Jawa Timur. Ini dark entitas. Ya, dark entitas. Sekali lagi Mbak Wira katakan ini dark entitas, tapi aman, tanpa dampak negatif. Loh, kok bisa Mbak ini dark entitas? Berarti ini jelek? Enggak. Dark entitas itu hanya aliran, hanya karakter saja. Ada orang itu, ada Khodam itu yang karakternya white entitas. Biasanya di ritual dengan pakam-pakam ilmu hikmah. Ada yang dark entitas. Biasanya di ritual dengan pakam-pakam ilmu yang lain gitu loh. Dan itu bukan berarti kalau dark itu negatif, enggak. Dark itu juga positif. Ya, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya, dan ini aman tanpa dampak negatif. Usia Khodam tua, kira-kira 4000-an tahun dengan level power 90. 4000 itu kalau udah 3000 tahun ke atas ya, berarti 4000 itu udah sangat tua kan gitu. Secara tua ya, dia memiliki fungsi dalam proteksi dan penundukan. Kalau kita ngomongin Khodam itu kan gimana ya, Khodam itu kan jin ya, jin itu pinter banget berubah wujud. Jadi dia itu bisa berubah wujud sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kalau Mbak Wira yang menjelaskan wujud, menggambarkan wujud, itu hanyalah karakter dari energinya. Jadi jangan kaku-kaku dalam memaknai wujud. Kalau Mbak Wira gambarkan apa tadi? Tinggi besar hitam, berarti tinggi besar berarti apa? Proteksi penundukan ya. Proteksi wasilah keselamatan dan jaga diri, penundukan buat orang lain mudah segan, mudah tunduk, mudah takluk. Kemudian dia juga punya tuah untuk menetralisir ya dengan sihir. Hitam itu menggambarkan kemampuan dia dalam sihir. Jadi menetralisir sesuatu yang sifatnya negatif sehingga menjadi netral. Netral itu bukan positif ya. Netral itu hilang dampak negatifnya. Ya, sehingga aman ya ketika digunakan. Jadi gini Mas, misalnya api itu panas, maka netral itu menjadi suhu ruang 38, 36, 38 derajat. Kalau positif berarti dingin, es, misalnya gitu loh ya, paham ya? Jadi sifatnya dia adalah menetralkan, bukan membuatnya berubah menjadi dampak positif. Paham ya? Apabila paku itu tajam, maka tajamnya itu dibuat tumpul, bukan menjadi positif, bukan loh ya. Makanan beracun dihilangkan racunnya, bukan jadi bervitamin, bukan, tapi jadi hilang racunnya, kayak gitu. Ya, jadi apabila disandingkan dengan benda-benda yang bersifat galak, jadi hilang galaknya. Apabila disandingkan dengan benda-benda yang panas, jadi hilang panasnya. Apabila ditempatkan di tempat yang angker, jadi hilang angkernya. Bukan menjadi positif, bukan, jadi hilang angkernya. Apabila ditaruh di tanah yang sangar, hilang sangarnya. Apabila ditaruh di rumah yang angker, banyak penampakan, jadi hilang penampakannya, hilang keangkerannya, kayak gitu. Fungsinya lebih ke arah seperti itu. Nah, kemudian ini juga sama, tidak jodoh dengan Anda ya. Meskipun Mbak Wira bisa menjelaskan fungsinya, bisa menjelaskan tuahnya, namun ini tidak jodoh dengan Anda. Kemudian kalau untuk perawatan ya silakan Anda rawat sebagaimana Anda merawat sebelumnya, seperti Anda merawat benda-benda seni ya. Tapi kalau secara esoteris, secara kegaiban di dalamnya, itu tidak memberikan dampak positif pada Anda. Memang tidak ada dampak negatifnya. Ya, memang tidak ada dampak negatifnya, tapi juga tidak memberikan dampak positif bagi diri Anda. Itu yang bisa Mbak Wira ceritakan dari ke-7 benda milik Anda. Ya, silahkan kalau ada sesuatu yang ingin diceritakan boleh. Kalau ada statement yang ingin disampaikan boleh. Kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan juga boleh. Akan Mbak Wira jawab. Terima kasih. Selamat malam.